Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih atas partisipasinya dalam online seminar kami kali ini yang bertema Basic Fundamental Analysis bagian pertama. Yang kali ini kami fokuskan pada Top Economic Data for Europe and Asia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai acara ini sesaat lagi. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali tata tertib selama seminar. Jadi selama acara berlangsung, kami harap kondisi fitur peserta, diantaranya mute chat dan share screen, dalam keadaan off. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan selama acara berlangsung melalui ruang chat ke saya, yaitu Johannes Wahyu. Dan pada sesi pertanyaan, nanti mohon gunakan fitur raise hand. Fitur ini bisa digunakan dengan cara pilih partisipan dari tengah bawah layar komputer Anda dan klik pada fitur raise hand di sisi kanan bawah. Kemudian kami juga akan mengadakan sesi foto bersama di awal acara. Pada sesi foto bersama ini saya minta para peserta untuk membuka kameranya. Oke. Dan seperti biasa, materi dan form evaluasi akan kami kirimkan ke email peserta setelah acara berlangsung. Satu lagi, di akhir acara saya mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form yang kami sediakan nanti di layar Anda masing-masing. Baiklah, mari kita awali acara ini dengan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu. Acara ini secara khusus diselenggarakan oleh Agrodana Futures. Untuk lebih mengetahui tentang Agrodana Futures, kami akan sajikan video company profile Agrodana Futures. Silakan menyaksikan. Demikianlah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekilas tentang Agrodana Futures. Dan untuk mengupas lebih dalam, saya persilakan Bapak Tommy Zhu sebagai Direktur dari Agrodana Futures untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Ya, selamat berjumpa kembali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya lihat ada beberapa yang sudah pernah join dengan acara kami dan beberapa juga masih cukup banyak yang baru ya.
Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara seminar kami. Semoga seminar-seminar yang kami selenggarakan selalu bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi informasi tentang Agrodana. Jadi Agrodana sendiri tahun ini berusia 20 tahun, dan tentu saja dengan usia yang 20 tahun ini, kami juga banyak sekali beban dan tanggung jawab yang harus kami tanggung. Di antaranya kami harus aktif memberikan edukasi agar literasi keuangan di masyarakat Indonesia bisa semakin tinggi, dan diharapkan juga terjadi inklusi keuangan. Dan kedua ini adalah program dari pemerintah. Dan kami pun agar visi dan misi dari perusahaan bisa tercapai di seluruh jaringan pemasaran kami aktif mengadakan rapat minimum setahun sekali. Kami kumpulkan semua pimpinan di daerah-daerah berkumpul untuk kami semua menyelaraskan visi kami. Di samping itu, kami juga aktif mengadakan edukasi di kalangan mahasiswa, baik berupa kelas ataupun seminar ataupun juga kuliah umum. Dan kami juga sudah sempat mengadakan beberapa kali online trading competition khusus kalangan mahasiswa dan dosen, di mana para peserta juga bisa mendapatkan hadiah, dan ini adalah salah satu cara kami untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda. Di samping itu kami juga aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan corporate social responsibility. Biasanya kami mengadakan program donor darah, hanya karena kondisi pandemi tidak memungkinkan kami mengumpulkan massa dalam jumlah besar, sehingga kami ganti dengan berbagi kebutuhan pokok dengan masyarakat sekitar. Dan untuk para nasabah tercinta Agrodana, kami juga tidak lupa untuk memberikan program-program yang selalu menarik, di antaranya adalah program Agrodana Surprise tahun 2020 ini, di mana Bapak Ibu sekalian bisa langsung mendapatkan hadiah mulai logam mulia ataupun hingga mobil, dan ini sifatnya bukan undian, jadi Bapak Ibu bisa langsung dapatkan begitu memenuhi persyaratan yang berlaku. Di samping Agrodana Surprise ini, kami juga ada program Agrodana Loyalty Award, dikhususkan bagi para nasabah kami yang aktif bertransaksi rutin setiap bulan, bisa mendapatkan hadiah mulai voucher belanja ataupun hingga logam mulia. Dan sebagai informasi, logam mulia yang kami berikan ini adalah logam mulia Special Edition, di mana cetakannya khusus untuk Agrodana Futures, dan kami pesankan melalui PT Aneka Tambang. Jadi logam mulia Antam yang hari ini kalau di Indonesia kita selalu anggap sebagai logam mulia dengan kualitas yang paling baik. Tak lupa kami juga memiliki banyak sekali merchandise-merchandise, contohnya kartu Mandiri Imani yang versi Agrodana, dan ini menunjukkan identitas kita ya. Kalau misalkan kita adalah orang yang suka trading, nah memiliki kartu dengan identitas seperti Traders Card ini tentu saja memberikan kesan yang berbeda dengan desain-desain yang unik. Ada komoditi, baik coklat, oil, ataupun mata uang ataupun emas ya. Lalu kami juga telah menyediakan aplikasi yang bisa Bapak Ibu download baik melalui Apple iOS ataupun Android Google Play Store, di mana Agrodana Futures News App ini akan sangat bermanfaat karena memiliki banyak fitur. Di antaranya Bapak Ibu bisa melihat riset-riset yang kami tampilkan setiap hari, maupun Bapak Ibu juga bisa mengakses buletin kami. Nah, buletin Agrodana Futures ini ada yang diterbitkan secara hard copy, yang seperti Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu sekalian saat ini, atau Bapak Ibu bisa akses secara soft copy. Nah, secara soft copy pertama kali tampil adalah di aplikasi yang Agrodana Futures News tadi. Jadi sangat menarik kalau Bapak Ibu download satu aplikasi, Bapak Ibu bisa dapat semuanya. Dan Agrodana News Bulletin ini mencantumkan beberapa artikel, dan yang seringkali menjadi sasaran utama dari para pembaca adalah artikel Top Trade Pick. Top Trade Pick ini berisi pilihan trading recommendation dari kami yang menurut kami memiliki potensial untuk mendapatkan profitnya itu paling tinggi. Dan seperti Bapak Ibu kalau yang sudah pernah coba download beberapa buletin kami yang sebelumnya, mungkin dalam 3 tahun terakhir ini 90% rekomendasi yang kami tampilkan
di top trade peak itu menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Jadi sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak baca artikel-artikel yang kami sajikan di Buletin Agrodana News ini. Tak lupa kami juga berusaha menjangkau masyarakat yang semakin luas. Jadi kami gunakan media sosial, Instagram, Facebook, ataupun YouTube, di mana Bapak Ibu bisa follow ya akun Instagram Agrodana Futures Official, dan di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali konten-konten yang ringan tetapi bermanfaat. Jadi kami berharap dengan semua kegiatan yang telah kami laksanakan ini, literasi keuangan di masyarakat Indonesia bisa meningkat dan juga inklusi keuangan bisa meningkat. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Johannes. Terima kasih Pak Tommy atas kata sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mendengarkan materi dari Pak Ilham Mataropura. Pak Ilham ini adalah seorang GoFX specialist. Selain itu, beliau adalah seorang wakil pialang berjangka pada PT Agrodana Futures, yang juga pengajar di Politeknik Negeri Bandung sebagai dosen tamu di bidang trading komoditi pada mata kuliah praktek bisnis di jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Selain itu, Pak Ilham adalah merupakan pendiri atau penggagas berdirinya FTLC atau Future Trading Learning Center, yaitu kerjasama antara Politeknik Negeri Bandung dan PT Agrodana Futures. Baiklah, sebelum kita mendengarkan materi yang disampaikan Pak Ilham, kita akan lakukan sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mohon kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya masing-masing. Bentar ya, saya sedang minta untuk membuka kameranya semua. Baiklah, saya akan hitung 1 sampai 3 ya. Mungkin kita akan mengambil beberapa kali foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak-Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, kita akan segera mendengar penyampaian materi dari Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Johannes. Selamat siang. Ada yang selamat siang, mungkin ada yang selamat sore di tempatnya. Berjumpa kembali dengan webinar kali ini. Hari ini, seperti minggu lalu, kita sudah umumkan bahwa untuk minggu ini, kita akan membahas mengenai top economic data untuk Eropa dan Asia. Sebentar. Oke, baik. Apa sudah terlihat? Di layar apakah sudah terlihat materi yang akan saya bawakan? Bapak Ibu, untuk seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa untuk kali ini materi webinar kita adalah top economic data untuk for Europe and Asia. Jadi untuk Eropa dan Asia. Jadi kalau kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang data ekonomi untuk Amerika atau US. Sekarang hari ini kita bahas ke Eropa dan Asia. Saya pikir
sangat penting gitu kita mengetahui bukan hanya data ekonomi Amerika, tetapi data ekonomi Eropa dan Asia juga berpengaruh dalam trading-trading yang akan kita lakukan. Misalnya untuk Eropa, kita bisa bertransaksi di euro, atau mungkin ada di GBP, atau pound sterling. Kemudian untuk Asia kita ada bisa bertransaksi di yen. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa mungkin kalau kemarin 2 minggu yang lalu kita sempat ngebahas masalah data yang akan keluar ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada ya yang ambil profit mungkin ya dari data yang saya sampaikan bahwa akan keluar data GDP US pada tanggal 27. Waktu itu kalau Bapak Ibu ingat, sudah kita sampaikan, hati-hati, ayo masuk, ayo buka akun untuk ngambil momen spesial itu. Jadi ya selamat buat Bapak Ibu yang sempat mengambil keuntungan pada saat data tersebut keluar. Baik Bapak Ibu, saya mulai lagi, mungkin sudah ini dasar, tapi kita cerita sedikit ya, bahwa metode trading biasanya kita menggunakan beberapa metode. Yang paling penting itu adalah, atau yang paling sering digunakan itu adalah satu technical analysis. Technical analysis ini menganalisa harga atau market berdasarkan perubahan-perubahan harganya gitu. Jadi ini biasa kita jabarkan dalam bentuk statistik, dalam bentuk grafik gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat grafik time frame, nah itulah yang disebut dengan technical analysis. Biasanya ini berdasarkan sejarah atau histori yang lampau gitu. Jadi digunakan bahwa pernah terjadi harga segini, harga terendah segini, harga tertinggi segini. Ya, ini pun bisa kita analisa dengan, kalau di dunia trading itu, kalau Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa ada indikator, misalnya kita punya moving average, kita punya analisa macam RSI, parabolik dan sebagainya. Analisa berdasarkan indikator itu banyak banget, itu bisa kita pakai untuk technical analysis. Kemudian yang kedua adalah fundamental analysis. Nah, fundamental analysis sendiri ini kita menganalisa market ini berdasarkan perubahan situasi ekonomi, politik, keamanan, geografi, termasuk dalamnya adalah bencana. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah fundamental analysis yang sesi bagian keduanya. Kemarin yang sudah bagian pertama untuk ke Amerika dan bagian kedua yang sekarang. Nah, faktor fundamental analisis yang kita sebutkan itu kan situasi ekonomi, politik, keamanan, geografi, bencana, kemudian faktor-faktor kebijakan ekonomi yang disebutkan dari situasi ekonominya sendiri, termasuk di dalamnya kebijakan ekonomi dari bank sentral, rilis data pemerintah, kemudian kondisi ekonomi serta kegiatan ekonomi di negara tersebut. Nah, untuk kondisi ekonomi ini apa yang disebut itu ya banyakkan ya tentang surplus anggarannya, defisit belanja negara, neraca perdagangan, inflasi yang sekarang kita masih kita alami saat seperti sekarang ini. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu sendiri seperti GDP-nya, kemudian tingkat pengangguran, harga bahan dan lain sebagainya. Kemudian faktor lain itu faktor politik. Jadi faktor politik di suatu negara itu mempengaruhi mata uang negara tersebut, gitu, mempengaruhi pasar. Gitu. Jadi misalnya faktor politik ini ada dari 3 unsur, yaitu ada internal sendiri, kemudian regional, bahkan internasional. Antara lain apa? Pemilihan presiden itu bisa mempengaruhi market atau mata uang. Ada pemberontakan mungkin, teroris dan sebagainya, demonstrasi, pergantian kabinet yang secara mendadak. Nah, ini sangat berdampak pada mata uang sebuah negara. Kemudian seperti saya sudah sebutkan, bencana tadi, bencana alam, misalnya terjadi gempa bumi, terjadi badai. Nah, ini sangat mempengaruhi harga atau pasar, market, termasuk di dalamnya
bencana non alam, misalnya pandemi. Nah, ini yang paling kita rasakan sampai saat ini. Itu luar biasa efek dari bencana ini. Nah, untuk hari ini seperti biasa saya akan memperkenalkan apa yang akan kita bahas untuk hari ini. Apa sih yang paling penting gitu? Apa data-data penting di Asia dan Eropa sih? Gitu. Jadi ada banyak data Bapak Ibu yang bisa kita pakai gitu, apa yang kita lihat. Tapi yang paling pentingnya hari ini kita coba bahas ada beberapa. Yang satu pertama adalah Tankan Jepang. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar Tankan, nanti akan kita bahas hari ini. Kemudian IFO, indeks Jerman. Ya, IFO indeks Jerman ini juga lazim gitu kita dengar ya. Dan itu efeknya besar buat Eropa. Kemudian ECB interest rate decision, BOE MPC Monetary Policy Committee. Dan kembali kita bahas, mungkin yang sudah ikut minggu lalu kita kembali bahas GDP, Gross Domestic Product, CPI, Consumer Price Index, dan PPI, Producer Price Index. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas mulai yang pertama. Yang pertama itu Tankan Jepang. Jadi kita sering dengar Tankan gitu. Apa sih itu Tankan gitu? Jadi Tankan sendiri itu sebenarnya dari kata ini Keigyo Tanki Keizai Kanzoku Chousa. Jadi kenapa Tankan gitu? Tankan ini tannya ini tan dari Tanki, kemudian Kansoku ini kannya. Jadi dia singkat jadi Tankan. Itu apa sih? Yaitu Business Short Term Economic Sentiment Survey atau survei sentimen ekonomik bisnis dalam jangka pendek gitu. Jadi survei ini disurvei kuartalan. Jadi disurveinya tiap kuartal gitu. Jadi kuartalan ini tentang keyakinan bisnis dan ini diadakan atau yang mengadakannya ini itu adalah Bank of Japan. Dan mereka pula yang melaporkan adanya data ini. Ini data yang termasuk data yang paling lama gitu. Sudah lama banget gini ini data dirilis gitu. Dirintisnya sejak tahun 51. Jadi termasuk indeks keyakinan bisnis tertua yang isinya ini sangat mendetail sekali gitu. Jadi penting banget data ini dipelajari atau diperhatikan untuk rekan-rekan yang bertransaksi misalnya di yen atau mungkin saja ada yang bertransaksi di saham gitu. Mungkin di Nikkei ya, Nikkei 225. Jadi cuma memang saat ini kita kalau di GoFX sendiri itu tidak tidak bertransaksi saham, jadi kita bahasnya kebanyakan untuk ini efeknya kemana ya, ke yen gitu. Kemudian ini merupakan salah satu ukuran keuangan yang paling utama di Jepang, makanya ini ini dirasa adalah sangat penting begitu keluarnya data ini. Gitu. Jadi akan seperti yang saya sampaikan, ini berpengaruh besar terhadap harga saham dan nilai tukar mata uang di negara itu sendiri. Gitu. Isinya apa sih yang detail-detail tadi yang saya sampaikan sangat detail? Ini angka keyakinan bisnis mereka survei di 31 industri, kemudian di antaranya itu 17 sektor dari sektor manufaktur, 14 dari non-manufaktur. Dan ini dari 3 jenis perusahaan, itu ada ukuran-ukurannya. Kalau di sana tuh perusahaan mereka sudah bagikan gitu, dan Tankan sendiri dia akan merilis data atau berita ini berasal ada yang large, ada yang medium, ada yang small berdasarkan perusahaan-perusahaannya. Tetapi yang paling penting untuk kita perhatikan adalah yang large-nya. Jadi kalau kita perhatikan di ekonomi kalender, data yang keluar itu kita perhatikan yang large-nya atau yang besarnya. Jadi ini yang menjadi ukuran utama untuk pertumbuhan Jepang. Jadi perhatikan kalau Bapak Ibu mau bertransaksi di yen atau di saham Nikkei, Bapak Ibu boleh perhatikan nih Tankan Large Manufacture Index. Jadi beritanya yang keluar ada memang keluar, tapi bukan yang large-nya, ada yang small-nya, kemudian ada yang medium-nya. Ya, efeknya yang paling besar yang ini, yang large ini. Jadi perhatikan seperti ini. Ya, jadi
Ini adalah apa? Adalah uh, indeks yang menilai tingkat relatif dari kondisi bisnis umum di sektor manufaktur di Jepang. Surveinya itu dari 1.200 produsen besar yang ada di Jepang. Ya, jadi seluruh produsen yang terbesar di Jepang ini disurvei nih. Bagaimana tingkat perkembangan perusahaan itu sendiri? Ini akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jepang. Nah, hasil dari survei ini kemudian akan diumumkan oleh Bank of Japan. Jadi apa yang diumumkan? Gitu. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya kalau tingkat indeksnya itu di atas 0, itu menunjukkan kondisi perekonomian membaik. Tapi kalau misalnya sebaliknya itu di bawah 0, indeks ini itu artinya menunjukkan kondisi yang buruk dari keadaan manufaktur itu sendiri. Nah, data yang lebih tinggi dari forecast, misalnya forecastnya 5, keluarnya 8, ya kan? Atau forecast-nya -1, keluarnya 1. Nah, itu berarti bagus. Jadi datanya lebih tinggi dari forecast-nya. Artinya ini positif, bullish untuk Japanese yen. Jadi ekonomi membaik. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya sebaliknya terjadi pelemahan atau penurunan dari forecast-nya, misalnya tadi forecast-nya adalah 5, kemudian ternyata data yang keluar adalah 2, atau bahkan di bawah 0, itu artinya negatif atau bearish untuk Japanese yen. Jadi itu saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Untuk memperhatikan data Tankan ini, data Tankan Jepang ini, indeks Tankan ini, Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa yang keluar itu adalah large-nya. Yang kedua, data yang keluar itu seperti apa? Apakah dia lebih tinggi daripada forecast, ataukah dia mungkin lebih rendah daripada forecast? Kalau misalnya dia lebih tinggi daripada forecast, itu artinya bullish untuk Japanese yen, maka begitu keluar ini, Bapak Ibu bisa follow. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Tinggal di follow, mana mau beli, mau jual, tergantung dari tinggi rendahnya dari forecast yang keluar. Seperti itu. Nah, ini data Japan Tankan untuk large manufacture index, ini saya ambil dari data 31 Maret 2015 hingga 30 Juni 2020, kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar. Yang terakhir itu forecast-nya -31, dari sebelumnya adalah, atau previous sebelumnya adalah -8, forecast-nya -31, keluarnya itu -34. Ini yang saya sebut tadi bahwa aktualnya atau data yang keluar itu lebih buruk atau lebih kecil, lebih rendah daripada forecast-nya. Begitu pula untuk Maret 2020-nya, itu yang sebaliknya. Jadi forecast-nya -10, ternyata pas keluar itu hanya -8. Artinya dia lebih bagus daripada forecast. Berarti bullish untuk Japanese yen. Seperti itu. Itu mungkin untuk pembacaan data Tankan ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ingin bertransaksi dengan menggunakan data Tankan untuk yen, Japanese yen, ini yang harus diperhatikan. Data Tankan yang large. Nah, contoh impact-nya atau imbasnya dari data Tankan keluar itu saya coba ambil yang 30 Juni, di mana grafik Japanese GBP, Japanese Yen H1, kita lihat yang saya kasih warna itu meningkat ya, naik lantaran keluar data Tankan ini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa follow begitu data keluar di sini, banyak kalau ambil posisi di bawah, kemudian keluarnya sampai di sini, luar biasa Bapak Ibu keuntungannya. Jadi seperti itu. Jadi manfaatkanlah kesempatan-kesempatan seperti ini. Trading dengan menggunakan fundamental itu trading by moment gitu. Momen ini tidak selalu ada gitu Bapak Ibu. Tidak selalu ada. Jadi sayang banget kalau dilewatkan momen-momen semacam ini. Nah, kemudian setelah dari Tankan tadi kita coba bahas yang Germany IFO Business Climate Index. Jadi yang tadi kita bilang IFO Index Germany
ini apa sih gitu. Ini data yang harus wajib diketahui oleh setiap trader yang bertransaksi di euro misalnya. Jadi mata uang euro ini sangat berpengaruh besar gitu. Jadi iklim usaha di Jerman ya ini diukur dengan indeks IFO Jerman ini. Jadi IFO Jerman mengukur iklim usaha Jerman ya yang terbaru atau terkini, dan ini ekspektasinya untuk 6 bulan mendatang. Jadi efeknya luar biasa ya sampai ke 6 bulan kemudian. Makanya indeks IFO ini paling ditunggu-tunggu gitu. Seperti itu. Nah, apa sih orang kadang juga bertanya apa sih IFO gitu. Nggak cuma tahu IFO tapi tidak tahu apa IFO itu sendiri. Ya, IFO itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari information and Forschung gitu. Jadi kalau Forschung dalam bahasa Jerman itu berarti dia research ya. Jadi dari penelitian mereka gitu. Jadi, kemudian indeks ini mengukur apa? Ya, indeks komposisi ini survei terhadap pelaku-pelaku bisnis, kemudian kontraktor bangunan dan pedagang grosir dan retail di Jerman. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, IFO Institute ini yang terbitkan adalah Institute for Economic Research. IFO sendiri tadi sudah saya sebutkan adalah information Forschung, jadi informasi dan research gitu. Nah, apa yang terjadi kalau data ini keluar gitu? Nah, misal data ini keluar seperti tadi yang sudah saya bahaskan juga di Tankan. Misalnya datanya Bapak Ibu lihat di Economic Calendar akan keluar IFO, kemudian kira-kira keluarnya apa nih? Bapak Ibu sudah standby. Nah, begitu data keluar, ya, kalau misalnya data yang keluar itu adalah lebih tinggi daripada ekspektasinya atau daripada forecast-nya, maka ini dianggap sebagai positif atau bullish, optimis untuk euro. Jadi, untuk mata uang euro, pada saat data keluar lebih tinggi, cenderung prepare untuk mengambil posisi buy. Begitu pula sebaliknya, jika data yang keluar ini adalah lebih rendah dari ekspektasi atau dari forecast yang disebutkan atau dituliskan, maka ini dianggap negatif atau pesimis untuk euro sendiri. Jadi jangan beli, justru kita harus mengambil posisi sell pada saat data ini keluar. Jadi sederhana, ini sama dengan yang tadi, jika tinggi positif, jika rendah sebaliknya. Gitu. Ini hati-hati, ini kan tidak selamanya yang tinggi itu kemudian harus lebih hasilnya optimis gitu. Ada data yang tinggi tapi hasilnya justru sebaliknya, tidak optimis. Contoh misalnya yang sudah kita bahas yang lalu adalah data ketenaga kerjaan, misalnya data pengangguran. Yang lebih tinggi penganggurannya bukan berarti kita ini lagi jadi optimis, malah sebaliknya itu negatif. Jadi harus diperhatikan yang semacam-macam itu. Baik, kemudian ini adalah ekonomi kalender yang saya ambil dari investing.com. Nah, tentang data GDP dan IFO, ini yang di bawah adalah IFO, data IFO-nya. Ini data ini tanggal 25 Agustus, baru 3 hari yang lalu. Setelah ini saya ambil datanya dan hasilnya keluar seperti ini. Setelah keluar data Jerman itu, ini efek dari keluarnya data IFO dan GDP. Nah, jadi kesempatan momen yang besar ini, Bapak Ibu harus ambil gitu. Trading by moment itu yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya tidak harus trading tiap kali, tapi hanya momen tertentu saja, inilah yang kita lakukan. Tunggu keluar data, ambil follow. Seperti itu. Nah, kemudian yang kita bahas berikutnya, yang mempengaruhi banget sangat berpengaruhi mempengaruhi market di Eropa, itu ECB interest rate decision atau pengambilan keputusan kenaikan suku bunga, terus tentang suku bunga oleh ECB. Ya, jadi ECB sendiri itu adalah European Central Bank. Ada di sini ada 6 anggota,
anggota Dewan Eksekutif. Isinya ini adalah 16 gubernur dari bank-bank sentral di Eropa gitu. Mereka berkumpul kemudian melakukan voting untuk menentukan suku bunga gitu. Efeknya bagaimana? Efeknya sangat besar karena ini adalah kumpulan dari semua gubernur bank di zona Eropa dan mereka duduk bersama mengambil keputusan untuk suku bunga. Apakah suku bunga itu akan tetap, apakah suku bunga itu akan naik, ataupun suku bunga itu akan turun. Nah, makanya sangat ditunggu oleh trader nih di seluruh dunia. Mereka pasti nunggu dan mantau nih tentang perubahan suku bunga. Tidak hanya di Eropa, di Asia, dimanapun kalau perubahan suku bunga pasti sangat ditunggu oleh trader. Kenapa? Ini adalah momen yang tepat, yang paling baik untuk ngambil posisi. Gitu. Akan sangat membuat market volatile. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka pantau nih perubahan suku bunga. Suku bunga jangka pendek itu memang adalah faktor valuasi dari mata uang itu sendiri, perubahan yang sangat besar, jadi sangat volatile ya. Gitu. Jadi pasti ditunggu sama trader. Nah, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan ini. Nanti buka ekonomi kalender, kapan ada ECB interest rate decision, siap-siap momennya itu pasti ada terjadi perlonjakan harga yang luar biasa, entah itu naik atau itu turun. Jadi enak nih kalau trading by moment seperti ini, hanya menunggu pada saat momen tertentu saja. Nah, apa yang ditunggu? Apa hasil dari interest rate decision tadi? Nah, jika misalnya suku bunganya lebih tinggi dari ekspektasinya, nah ini dianggap positif untuk euro itu sendiri. Sedangkan untuk sebaliknya, jika suku bunganya malah lebih rendah, maka ini dapat dianggap sebagai negatif untuk euro atau pesimis. Jadi ini masih sama dengan yang tadi ya. Jika tinggi, positif. Jika rendah, negatif. Nah ini untuk euro. Jadi harus diperhatikan tiap kali data-data ini. Jadi perhatikan ekonomi kalender, apa yang impact-nya besar, itu yang kita siapkan untuk transaksi. Kemudian BOE MPC Meeting Minutes. Jadi BOE sendiri adalah Bank of England. Ini MPC Meeting Minutes sendiri itu anggota-anggota BOE ini mereka berkumpul, kemudian mereka melakukan rapat pula untuk tentang rapat kebijakan moneter ya, yang hasilnya ini sangat terperinci ya. Ini menentukan kebijakan Bank of England selanjutnya. Jadi di dalamnya mereka berbicara atau bertemu kemudian berdiskusi pandangan-pandangan mereka tentang keadaan atau situasi ekonomi saat ini. Kemudian dari diskusi itu mereka akan menentukan suku bunga seperti yang tadi hampir sama seperti yang tadi. Dari sini inilah yang akan mempengaruhi penentuan suku bunga yang akan dilakukan di England atau di Inggris. Jadi, nah yang paling penting dari sini adalah votingnya, gitu. Jadi mereka harus berkumpul, kemudian melakukan diskusi. Nah, voting ini apa ini yang harus dilakukan? Jadi yang paling penting ini votingnya nih, mau naikkan suku bunga, laporannya bagaimana? Mau naikkan, mau turun kan? Nah inilah yang ditunggu-tunggu. Sama seperti yang tadi, ditunggu-tunggu di England, bagi yang bertransaksi di mata uang pound sterling, ini sangat paling penting untuk ditunggu-tunggu gitu. Kita ambil momen pada saat-saat ini. Ya. Ini jadi ditentukan oleh siapa? Ini MPC yang menentukan. Jadi ada 9 anggota, terdiri dari gubernur, 3 deputi gubernur untuk kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan pasar dan perbankan. Jadi ada gubernurnya, 3 deputi atau wakil gubernur ini mereka punya kemampuan masing-masing. Mereka punya kemampuan, ada yang untuk moneter, ada stabilitas keuangan, dan ada pasar dan perbankan. Ya, kemudian kepala ekonom dan 4 anggota eksternal. Jadi orang-orang yang memang qualified untuk hadir di rapat itu untuk menentukan kebijakan moneter ke depan dari Inggris sendiri. Nah, seperti saya sudah sebutkan tadi, setiap anggota MPC itu punya keahlian masing-masing di bidang ekonomi dan kebijakan moneter. Jadi
bukan orang sembarangan gitu yang ditempatkan saja langsung seperti itu. Dan mereka ini tidak mewakili kelompok atau wilayah tertentu, atau mereka ini orang-orang independen. Jadi hasil yang mereka cetuskan atau mereka lakukan pada saat voting itu sudah hasil yang maksimal gitu. Karena mereka tidak mewakili kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi jangan khawatir, itu sudah pasti clear mereka yang masuk menjadi anggota MPC sendiri. Baik, kemudian yang berikut kita bahas GDP. Mungkin kalau ada yang sudah pernah tahu mengikuti sebelum-belum ini, mungkin kita pernah bahas, tapi mungkin ada juga yang belum. Ini kita coba bahas kembali. GDP sendiri adalah Gross Domestic Product, atau di Indonesia kan kita produk domestik bruto. Jadi ini adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang suatu negara memproduksinya dalam periode tertentu gitu. Dalam beberapa periode negara ini produksinya apa? Itulah yang disebut gross domestic product. GDP sendiri ini mengukur perubahan tahunan dalam nilai, ya, yang disesuaikan dengan inflasi dari semua barang dan jasa yang diproduksi tadi, gitu. Jadi perubahan tahunan ya. Dan ini ukuran aktivitas termasuk dihitung sebagai ukuran aktivitas ekonomi yang terluas. Gitu. Jadi ukuran aktivitas ekonomi yang terluas dan indikator kesehatan ekonomi yang utama. Jadi kalau mau lihat sehat dan tidaknya ya di sini nih. Gitu. Ini juga salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Impact-nya apa? Impact-nya seperti tadi juga kita sudah sampaikan, mirip jika forecast-nya lebih besar, aktualnya lebih besar daripada forecast, maka ini adalah good for currency. Gitu. Baik itu misalnya di Inggris, baik itu di Jerman, baik itu di Asia sekalipun, kalau data ini keluar kemudian aktualnya lebih besar daripada forecast, maka itu adalah good for currency. Jadi untuk negara manapun. Kemudian CPI atau Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Ini adalah indeks yang mengukur rata-rata dari barang dan jasa. Jadi CPI ini juga digunakan untuk mengukur tingkat inflasi dari suatu negara. Dan juga ini dipakai untuk mempertimbangkan penyesuaian gaji atau upah atau uang pensiun dan kontrak-kontrak lainnya gitu. Jadi itu yang disebut dengan CPI atau Consumer Price Index. Hasilnya bagaimana? Membacanya bagaimana? Nah, kalau ada hasil keluar, data yang kita baca adalah seperti ini. Misalnya data yang lebih tinggi dari diharapkan atau aktual lebih besar daripada forecast, maka seperti tadi disebutkan dianggap sebagai positif atau bullish untuk currency. Ini berlaku untuk semua negara gitu. Jadi Eropa iya, Asia juga iya. Jadi Eropa misalnya Jerman, yang besar-besar ya, Jerman, England atau Inggris, kemudian Asia misalnya China, atau tidak Jepang sendiri. Sebaliknya data yang lebih rendah, itu tadi kan data yang lebih tinggi, sebaliknya kalau datanya keluar lebih rendah daripada forecast, aktualnya lebih rendah daripada forecast, maka dia dianggap negatif atau bearish. Jadi kalau misalnya kita bertransaksi di mata uang, misalnya euro, USD, begitu datanya keluar rendah, apa yang kita lakukan? Sebaiknya karena datanya lebih rendah daripada aktualnya lebih rendah daripada forecast-nya, maka sebaiknya euronya kita jual, kita sell, jangan ambil posisi sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti melawan market dong. Event itu hanya dalam momen secepat itu saja. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah PPI atau Producer Price Index. Producer Price Index sendiri ini adalah indeks harga produsen kalau kita Indonesiakan, yang mengukur perubahan barang yang dihasilkan atau dijual oleh produsen. Indikator ini menjadi indikator utama dari inflasi harga konsumen, jadi produsen berlawan dengan konsumen, ya kan? Yang merupakan mayoritas dari keseluruhan seluruh inflasi. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya
Jika misalnya forecast keluar aktual lebih besar daripada forecast atau lebih tinggi daripada forecast, maka itu adalah bullish for currency. Begitu juga sebaliknya, jika data yang keluar ini adalah lebih rendah dari forecast-nya, maka ini adalah bearish atau negatif buat currency. Jadi kalau memperhatikan, kalau kita lagi transaksi apapun, di mata uang apapun, misalnya Jerman, Inggris, Jepang, Cina, dan sebagainya, ini diperhatikan begitu datanya keluar, perhatikan aja itu datanya. Kalau dia lebih tinggi dari forecast-nya, maka kita beli. Gitu. Begitu pula sebaliknya. Kalau lebih rendah posisinya, maka kita sarankan untuk jual. Nah, itu terakhir yang saya sampaikan untuk data. Bagaimana Bapak Ibu menarik, bukan? Sederhana untuk trading, tidak harus susah-susah. Kalau ada beberapa orang yang tidak suka untuk memperhatikan grafik, berbelit-belit, mungkin bisa menggunakan metode ini, metode fundamental. Jadi tipe trader yang masing-masing orang, dia mau pakai apa? Gitu. Kalau misalnya dia sukanya buy moment aja, kita pakainya fundamental. Fundamental sudah ada tuh disiapkan di economic calendar. Tinggal baca, pembacaannya seperti yang sudah kita ajarkan atau kita sampaikan hari ini dan yang sebelum-sebelumnya. Jadi sederhana gitu. Data begitu keluar, ambil. Nggak harus pusing tuh merhatikan market tuh, grafik. Panjang, ini itu gimana ya, mau ngambil, bingung, mau buy, mau sell. Nah, kalau memang belum bisa menggunakan technical, kita sarankan menggunakan fundamental untuk buy moment saja. Oke. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah ada yang dengar tentang trading barangkali? Mungkin sudah pernah trading, sudah pernah dengar-dengar, atau mungkin baca di iklan hampir semua iklan di sosmed. Kalau kita buka, mau Facebook, mau apapun itu, pasti ada tentang trading. Masa iya kita harus ketinggalan dengan informasi-informasi macam itu? Ayo, jadilah pelakunya. Gitu. Jangan cuma baca iklannya, tapi bingung, ini apa nih yang kita mau lakukan. Ya, mungkin ada yang mau coba belajar dulu, boleh kita coba dengan demo akunnya. Gitu. Kita coba dengan demo akun bisa. Mungkin ada yang mau mencoba trading tapi dananya kecil. Karena selama ini yang orang tahu, wah harus besar tuh dana untuk trading. Nah, untuk sekarang ini tidak perlu lagi dana besar, Bapak Ibu. Cukup dengan dana kecil, kita sudah bisa melakukan trading gitu. Jadi di Agrodana bisa. Kenapa tidak bisa? Di Agrodana bisa melakukan trading dengan modal kecil atau modal mikro. Berapa? Ya dengan deposit cuma Rp500.000 saja, Bapak. Bapak Ibu, Rp500.000, Bapak Ibu sudah bisa punya bisnis internasional. Bisnis trading itu bisnis internasional yang Bapak Ibu berdagang internasional, Bapak Ibu di tempat gitu. Mungkin tadi saya baca ada yang peserta yang dari Kabupaten Merauke, jauh di ujungnya Indonesia tuh. Mungkin sebelahnya lagi udah Papua Nugini, tapi dia bisa bertransaksi internasional gitu dengan bertransaksi emas dengan acuannya loko London. Dia bisa bertransaksi mata uang seluruh dunia ada di situ. Jadi tidak perlu, wah saya kan jauh tempat saya, bisa. Di mana saja bisa melakukan transaksi ini. Gitu. Jadi dengan deposit cuma Rp500.000 saja, Bapak Ibu sudah bisa bertransaksi, kalau di Agrodana itu di GoFX, atau gold, oil, dan forex. Jadi 3 jenis. Dengan modal sekecil ini, Bapak Ibu sudah punya bisnis emas, bisnis minyak, bisnis mata uang. 3 bisnis ini tidak perlu dilakukan dengan modal besar, Bapak Ibu. Tidak perlu buka toko emas. Tidak perlu buka SPBU. Tidak perlu buka money changer. Modalnya sangat besar, Bapak Ibu. Nggak usah, jangan pikirkan itu. Ini cuma Rp500.000, sudah bisa melakukannya. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, nanti berhubungan dengan siapa yang mengundang Bapak Ibu di sini. Jadi, penawaran ini kita mulai dengan Rp500.000 seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Apa keuntungannya untuk transaksi di GoFX Mikro ini? Yang pertama ya modalnya kecil, small capital. Jadi modalnya sangat kecil, Rp500.000. Kadang-kadang buat beberapa orang Rp500.000 bukan hal yang besar gitu. Memulai bisnis dengan modal Rp500.000, Bapak Ibu pikir-pikir sekarang ini apa kira-kira
yang masih bisa kita mulai bisnis dengan 500.000. Ya, ini dengan 500.000 kita bisa bisnis santai nih, modalnya kecil. Profitnya bisa besar, bahkan bisa berkali-kali lipat dari modal yang kita tanamkan. Gitu. Padahal modalnya sangat kecil. Ya, modalnya sangat kecil. Misalnya di emas, kita mau bertransaksi emas, kita tidak perlu menggunakan semua 500.000 itu untuk bertransaksi emas, tidak. Jadi kita pakai sistem margin atau leverage ya. Jadi kita pakai sistem margin yang kita hanya butuh $26 untuk bertransaksi bertransaksi 1 troy ounce emas. Gitu. 1 troy ounce emas, Bapak Ibu bisa pikirkan harus mengeluarkan berapa duit gitu, berapa uang kalau harus bertransaksi 1 troy ounce emas. Gitu. Kemudian resikonya bisa dibatasi. Resikonya bisa kita batasi ya sesuai dengan kemampuan kita menerima resiko itu. Misalnya kita pasang tag stop loss, gitu. Kita pada saat bertransaksi pasang stop loss. Saya cuma mau rugi, mengalami resiko atau kerugian sebesar 10% dari dana misalnya. Bisa Bapak Ibu, kita bisa batasi itu. Jadi tidak perlu takut, wah nanti saya loss semuanya, tidak. Kalau Bapak Ibu tidak ingin loss semuanya, kita bisa menggunakan manajemen risiko, yaitu stop loss misalnya. Gitu. Kemudian pengguna apa yang kita perlukan? Kita hanya menggunakan smartphone loh. Smartphone kita semua pasti sudah punya smartphone itu. Hampir semua orang sekarang punya smartphone, ya kan? Selain kalau kita menggunakan PC boleh, laptop boleh, tapi yang paling enak atau paling santai ya smartphone, bisa dibawa mobile kemana-mana gitu. Dimanapun Bapak Ibu sedang ada kerjaan atau apa, bisa mungkin sambil transaksi sendiri, nutup transaksi. Itu santai aja, enggak perlu serius banget gitu, pegang laptop, mau dibawa kemana-mana kan repot Pak. Tinggal pegang mobile phone-nya aja. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu menyewa tempat usahanya. Tempat usahanya tidak perlu disewa Bapak Ibu. Tidak perlu cari tempat dulu, kemudian bikin pelang nama, bikin izin usaha dan sebagainya, itu tidak perlu. Sudah ada tempatnya nih di Agrodana, tempat usahanya di Agrodana, Bapak Ibu tinggal registrasi. Udah Bapak Ibu punya tempat usaha untuk melakukan transaksi 3 jenis tadi. Emas, minyak atau oil, kemudian mata uang. Gitu ya. Nggak perlu Pak buka toko emas mahal. Nggak perlu juga buka SPBU atau mau jualan bensin eceran tuh. Di pinggir jalan banyak yang jual bensin eceran, mahal juga modalnya. Mana resikonya besar, Pak. Bisa kebakaran tuh. Resikonya nyawa juga itu. Jadi ini modal kecil, resiko bisa dibatasi. Nah, fleksibel dan dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, sepanjang 1 minggu, Senin sampai Jumat, itu market buka dari pagi hari jam 6, setengah 7, sampai jam 4 subuh. Jadi sepanjang itu Bapak Ibu boleh bertransaksi. Idealnya di mana? Yang mana yang ideal kita bertransaksi menurut Bapak Ibu? Ada waktunya kapan? Itu yang dilakukan. Jadi market panjang Pak, dari pagi sampai subuh lagi. Jadi hampir 1 kali 24 jam. Jadi nanti saya nggak bisa tidur. Enggak, itu manajemen time waktunya Bapak aja gimana. Tidurnya di kapan, transaksinya di kapan. Gitu. Nggak perlu ditungguin. Ada namanya manajemen risiko, ada namanya take profit. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari tadi kita jelaskan go effect itu apa. Ya, go effect itu produk ya derivatif ya di multilateral yang kita perdagangkan ini langsung di dalam bursa. Dalam hal ini bursa yang mengadakan ini adalah bursa ICDX, ya, Indonesian Commodity Derivative Exchange. Apa yang diperdagangkan? Yaitu adalah gold, seperti yang sudah sebutkan tadi. Ini adalah kontrak gulir harian emas, kemudian oil, kontrak berjangka minyak mentah, dan forex, kontrak mata uang asing. Nah, mengapa harus bertransaksi di GoFX, GoFX Mikro? Seperti tadi sudah saya sampaikan, sangat efisien, dananya tidak perlu besar. Misalnya di oil, kita mau bertransaksi oil, kita tidak perlu butuh dana besar, kita cukup punya $10. Kita punya dana jaminan atau margin
$10, hitungannya ikutin rate hari ini, misalnya rate dolar, berarti 14.000, misalnya 14.500, 14.700, nah itu sudah bisa dikalikan 10, itu sudah bisa. Dengan modal segitu, Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi di oil, 1 barrel oil. Gitu. Likuiditas pasarnya bagus, karena transaksi ini dilakukan langsung oleh pembeli dan penjual. Jadi pembeli dan penjual bertemu di dalam bursa, maka likuiditas pasarnya sangat tinggi. Begitu ada pembeli, ada yang nyambut jual. Ada yang jual, ada yang nyambut beli. Nah, seperti tadi kita sebutkan menggunakan mobile trading. Jadi kemana-mana kita enak tuh menggunakan mobile trading aja kan. Yang kita pakai dalam hal ini adalah MT5. Marketnya transparan banget karena kita langsung lihat marketnya ada di situ. Kita tidak nutup-nutupin harganya sekian. Jangan sampai kita berdagang harganya 1.000, tapi sama orang lain dikatakan oh itu 1.500. Kalau ini tidak, Pak. Harganya Bapak Ibu lihat sendiri langsung di aplikasinya. Gitu. Jadi tidak pernah takut untuk ketipu gitu. Kalau saya untung misalnya $50, jangan sampai nanti dibilangnya cuma $40. Tidak bisa Bapak Ibu, karena langsung kelihatan sama Bapak Ibu. Kemudian ada deep marketnya. Deep market ini menentukan berapa orang yang akan membeli dengan harga berapa orang yang akan menjual dengan harga berapa. Ini sangat membantu sekali. Nah, platform yang kita pakai ini sudah MT5 atau platform yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Ya, jadi dari platform ini, kalau yang sudah pernah trading, ini mempunyai lebih banyak time frame-nya. Kemudian untuk robot trading atau expert advisor-nya, copy trade itu bisa kita dapatkan free. Gitu. Tinggal kita lihat aja di aplikasinya, mana yang free, mana yang berbayar. Gitu. Kalau kita mau coba-coba yang free, ada. Di gratis, Bapak Ibu. Nah, low charge commission, komisinya rendah, hanya 0,56 untuk komisinya. Gitu. Jadi rendah komisi. Ada juga kita punya produk yang crude oil, kalau mau jual oil dalam bentuk rupiah, ada. Jadi, sudah disiapkan juga produk itu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah produk ini ditransaksikan dengan no swap. No swap itu artinya, kalau yang belum tahu mungkin kita sampaikan bahwa swap itu adalah biaya inap. Jadi kalau misalnya transaksi yang tidak clear hari ini, tidak diselesaikan hari ini, misalnya belum profit hari ini, lagi ngambil posisi gold, tapi dalam posisi sell, sementara goldnya lagi naik, belum tertutup hari ini atau tidak di-close hari ini, maka bisa ditutup ke yang akan datang, hari yang akan datang, tanpa biaya inap sama sekali. Jadi kalau umumnya, di transaksi kayak gini, kalau kita menginapkan transaksi, maka ada biaya inap, kena biaya inap. Yang namanya, di mana-mana juga gitu ya, kita nginap ya kita harus bayar gitu. Di hotel misalnya kita nginap, kita harus bayar. Kalau di sini kita nginap, kita nggak perlu bayar. Free untuk GoFX. Nah, bagaimana jalur penerimaan nasabahnya? Bapak Ibu tidak usah khawatir karena Agrodana Feature sendiri itu adalah perusahaan yang legal. Jadi terdaftar di Bapepti, Bapak Ibu bisa cek di www.bapepti.go.id. Apakah benar Agrodana Feature itu adalah features atau broker resmi di Indonesia, terdaftar di Bapepti. Bapak Ibu bisa cek langsung www.bapepti.go.id. Nah, apa yang Bapak siapkan untuk penerimaan nasabah di Agrodana? Jadi Bapak Ibu harus siapkan data pribadi, KTP, NPWP, kemudian buku tabungan. Kemudian nanti akan mengadakan registrasi online, mengisi formulir secara online, ini ke Agrodana ya, pialangnya. Kemudian kita akan upload dokumen-dokumen pendukung kita. Misalnya cover buku tabungan, seperti itu. Nah, setelah itu, nasabah yang sudah terregistrasi itu akan kami konfirmasi. Agrodana akan mengkonfirmasi melalui wakil pialang Agrodana. Jadi, setelah dikonfirmasi, dia menyetorkan dananya sebesar berapa sekali lagi saya ingatkan bahwa karena ini adalah perusahaan legal, bukan perusahaan abal-abal, maka
Bapak Ibu menyetornya itu ke rekening segregated account pialang yang ditunjuk atau didaftarkan ke pemerintah. Sehingga kalau terjadi sesuatu, misalnya amit-amit kolaps, misalnya perusahaan, Bapak Ibu dananya tetap aman gitu di segregated account itu. Jadi bukan tidak bisa dibawa kabur oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi jangan khawatir tentang itu. Nah, setelah itu kami akan mengirimkan user ID dan login dan passwordnya ke Bapak melalui email Bapak dan siap untuk ditradingkan. Simple Bapak Ibu, cuma sederhana itu untuk menjadi nasabah di Agrodana. Nah, bagaimana caranya membuka akun di Agrodana? Bapak Ibu boleh menghubungi kontak person yang tertera di flyer iklan yang Bapak Ibu baca, yang kami sebarkan, atau mungkin bisa menghubungi kontak person yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada webinar hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa trading selalu Agrodana. Trading is Agrodana. Pertanyaan lebih lanjut Bapak Ibu bisa kontak ke email kami. Bapak Ibu juga bisa kontak, dan jangan lupa bisa juga follow IG kami, Agrodana Features Official, kemudian Facebook kami, Agrodana Features Official, dan YouTube kami, Agrodana Features Official. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat sore. Pak Ilham yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Tapi sebelumnya tadi selama penyampaian materi yang disampaikan Pak Ilham, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat. Di sini diantaranya dari Jinkun Channel. Jinkun ini menanyakan dapat data Tankan dari mana ya? Kemudian berapa profit yang bisa didapatkan per lot? Lalu bagaimana keamanannya? Maksudnya keamanan jika berinvestasi di Agrodana mungkin Pak Ilham ya. Pak Ilham bersedia untuk menjawabnya Pak? Oke, baik, saya bisa jawab langsung. Yang pertama mungkin tentang data Tankan didapat dari mana? Data Tankan itu didapat dari ekonomi kalender. Ekonomi kalender didapat dari mana? Ekonomi kalender itu banyak di internet disiapkan, termasuk di Agrodana. Kalau Bapak Ibu menginstal Agrodana Apps, Agrodana Features, Agrodana Features News, ya di apps-nya, di App Store atau di Google Play Store, Bapak Ibu bisa install. Nah, di situ ada ekonomi kalender yang kita akan update tiap hari. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh data Tankan akan keluar kapan waktunya. Bukan hanya data Tankan, tapi data-data yang lainnya semuanya ada di situ. Jadi bisa dilihat hari ini, yang kemarinnya, yang kemarin-kemarinnya lagi, yang akan datang, yang besok yang akan datang, itu sudah ada semua datanya. Jadi kita sudah tinggal persiapkan diri kita. Kita akan mengambil posisi di mana nih. Ya, yang paling penting ya segera buka akunnya. Karena kalau kita tidak buka akunnya, ya bagaimana mau transaksinya gitu. Nah, itu. Nah, kemudian, jadi mungkin sudah bisa jelas ya. Jadi kalau mau ambil data ini dari mana? Di ekonomi kalender, Pak. Ekonomi kalendernya dari mana? Banyak di internet disiapkan. Ada investing.com seperti yang saya ambil tadi misalnya, ada Forex Factory, dan yang paling bagus Bapak ambil di mana? Di Agrodana Feature News. Karena di situ bukan hanya tentang ekonomi kalender, tetapi juga tentang update-update market terbaru. Kami selalu siapkan di situ. Jadi selalu ada update, tiap hari kita bisa update 3 sampai 3 kali update gitu. Baik itu dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk video. Dan yang pasti dalam bentuk news tulisan itu pasti selalu ada. Begitu. Pertanyaan yang kedua apa Pak Job? Pertanyaannya, berapa profit yang bisa didapatkan per lot? Mungkin dari fokusnya GoFX kali Pak ya. Baik. Kalau untuk profit per lot, kita tidak bisa menjanjikan profit berapa ya. Itu memang sudah aturan baku dari regulasi. Bapak Bukti kita per lot berapa
profit yang bisa didapatkan? Tergantung dari apa posisi yang Bapak ambil. Misalnya di emas. Emas, misalnya Bapak ambil gold dalam satu transaksi untuk mikro ya. Misalnya Bapak ambil posisi beli di harga 19.50, begitu ada kenaikan emas ke harga 19.51, maka Bapak ada profit $1. Kalau naik 2 poin bagaimana Pak? Ada $2. Naik lagi 3 poin, $3. Kalau saya biarkan sampai 10 poin gimana Pak? $10 buat Bapak. Kalau saya lipat gandakan lotnya gimana Pak? Misalnya jadi 2 lot, 3 lot, kali 2, kali 3. Itu sederhananya, gambaran sederhananya. Jadi untuk profit tergantung dari apa posisi yang kita ambil pada saat itu. Jadi tidak bisa kita pastikan Bapak pasti 10%, Bapak pasti $20, Bapak pasti $10. Itu tergantung dari posisi yang Bapak ambil. Semacam itu Pak Jo. Yang ketiganya Pak Jo. Yang ketiganya adalah bagaimana keamanannya. Mungkin keamanan berinvestasi di PT Agrodana Future mungkin Pak. Baik, sedikit banyak saya sudah menjelaskan tadi di materi bahwa tidak usah khawatir untuk berinvestasi di Agrodana Futures. Kami berdiri sudah 20 tahun sampai dengan tahun ini. 20 tahun untuk sebuah perusahaan investasi bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu. Ya mungkin kalau kita bermasalah mungkin sudah tidak berdiri, tidak ketemu lagi nih kita dalam webinar kali ini. Dan yang pasti, perusahaan ini legal, terdaftar di Bapepti. Nah ini sekedar tips juga untuk beberapa teman mungkin yang belum paham, bahwa tips yang paling penting untuk berinvestasi di perusahaan pialang itu adalah pastikan bahwa pialang itu atau broker itu terdaftar di Bapepti. Itu. Karena Bapepti ini adalah regulator utama dari perdagangan berjangka di Indonesia. Bapepti sendiri kalau saya sebutkan kepanjangan adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi ini pengawasnya gitu. Under Kementerian Perdagangan. Jadi Bapak Ibu harus pastikan cek di www.bapepti.go.id dan cari perusahaan itu namanya apa. Cari di situ, ketik. Nanti buka www.bapepti.go.id, kemudian buka pialang berjangka, buka pelaku pasar, buka pialang berjangka. Nah, di situ perusahaan-perusahaan yang terdaftar resmi di Indonesia ada di situ, Bapak Ibu. Jadi itu tips yang bisa saya berikan untuk memastikan apakah aman dan tidak aman. Dan yang kedua, dana yang Bapak store itu harus ke segregated akun seperti yang saya sebutkan tadi. Jangan ke orang per orang gitu. Jadi yang pastikan bahwa yang Bapak store itu adalah dana Bapak ke segregated akun atas nama Agrodana Futures. Segregated akun sendiri adalah rekening terpisah perusahaan yang terdaftar di pemerintah. Jadi dana Bapak yang masuk ke sini itu tidak bakal bisa diambil oleh perusahaan karena bahwa ini rekening ini sebenarnya rekening terpisah perusahaan, bukan rekening punya perusahaan langsung gitu. Jadi rekening terpisah yang terdaftar di pemerintah. Jadi begitu Bapak punya terdaftar di segregated akun ini berarti dananya sudah pasti aman Bapak Ibu. Jadi jangan ada mungkin ke orang per orang ya itu tidak boleh gitu. Misalnya Bapak masuk ke Agrodana tapi transfernya ke atas nama Pak Johannes misalnya. Nah itu nggak boleh gitu. Harus ke rekening segregated akunnya perusahaan atas nama PT Agrodana. Seperti itu. Mungkin 3 pertanyaan sudah bisa terjawab. Kalau memang masih ada pertanyaan lanjutan, ya boleh aja. Ada lagi nih Pak, melalui ruang chat, pertanyaan dari Adi Mulyani. Dia bertanya lebih ke materi. Contoh news tangkang atau PPI tadi, apa bisa diperjelas jenis newsnya seperti apa? Yang dikatakan itu news tangkang atau PPI? Terima kasih. Oke. Kalau nanti saya bukakan dari ini aja nih, dari apa? Dari datanya ya. Nah, saya cari dulu, nanti saya cari ininya. Jadi kalau ekonomi kalender itu ada kan ya, saya coba cari.
Ada pertanyaan lain Pak sambil saya cari? Oke, pertanyaan lain dari Pak Andreas Zebua. Pak Andreas ini menanyakan transaksi real time, Pak. Boleh diulang waktu aktif transaksi sesuai waktu Indonesia bagian Barat? Betul. Ya, mungkin jamnya, Pak. Jamnya jam berapa sampai jam berapa? Jamnya itu 6:30 pagi udah buka market. Tutupnya itu 3:30 subuh untuk jamnya. Oke, Ada lagi udah Pak sambil terjawab saya Pak cari. Andreas. Ada pertanyaan lagi mungkin Ini Pak sambil Andreas? saya bukakan ini ya, ekonomi kalender buat Pak. Oh, oke. Untuk pertanyaannya Adi Mulyani ya, Pak? Ya, silakan lanjut ke yang lainnya. Kemudian ini mungkin Rian Ramadhani ingin bertanya langsung. Silakan mungkin. Ada Pak? Ya, silakan Pak. Ya, langsung ya Pak. Ya. Siap. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ilham, apa yang membedakan perusahaan Bapak dengan broker lainnya? Dan bagaimana Bapak meyakinkan publik bahwa pada umumnya sekarang masih terdapat skeptisisme pada broker forex dan komoditi? Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Buat Bapak siapa tadi, maaf, Pak Jo? Rian Pak. Ramadhani. Ahmad Yani. Rian Rian. Ramadhani. Oh, Rian. Oke. Ya. Apa yang membedakan Agrodana dengan broker lain? Agrodana dengan yang lain itu perbedaan paling mencolok. Kalau menurut saya, kita edukasi selalu nomor satu. Layanan nasabah selalu nomor satu. Jadi, kalau ada misalnya pertanyaan, misalnya ada ketidaktahuan, kita akan melakukan edukasi. Bapak mau datang edukasi ke kantor, boleh. Bapak mau bikinkan seminar, webinar seperti ini, kita selalu bikin webinar seperti ini. Jadi, termasuk salah satu pelopor untuk edukasi adalah Agrodana. Nah, salah satunya, kita juga bikin, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Tommy, di awal, Pak Direktur. Jadi, kita, Agrodana, merasa perlu untuk mengedukasi. Ya, jadi merasa perlu untuk mengedukasi masyarakat tentang perdagangan berjangka ini. Salah satunya seperti yang kita bikin FTLC tadi, Future Trading Learning Center, pusat belajarnya futures trading. Dan kita bikin bukan cuma di Bandung, kita bikin di Bandung, di Politeknik Negeri Bandung, itu ke kampus negeri, bahkan sudah masuk di kurikulum. Jadi sudah masuk, kita mengajar di sana gitu. Kemudian ada di Surabaya. Gitu. Ada di Surabaya, di Ubaya, kemudian ada di Malang. Jadi kita merasa penting untuk memberikan edukasi yang benar, yang tepat kepada masyarakat. Kalau mungkin yang lain-lainnya mungkin mirip-mirip, tapi yang peduli tentang edukasi, saya yakin cuma Agrodana. Kalau yang lain-lain masalah spread, masalah produk-produk mungkin mirip. Kita punya produk 1 pip ada, gitu. Ya, kita punya produk mikro ya barusan ini di launching. Mungkin hampir mirip, tapi yang paling penting adalah kita peduli. Kita peduli untuk edukasi. Dan service klien itu nomor 1. Pelayanan kepada klien nomor 1. Kita akan berikan service terbaik buat klien kita. Seperti itu. Bagaimana kemudian bagaimana merubah stigma yang skeptis terhadap forex? Ya, inilah salah satunya dengan edukasi, Pak. Ya, jadi kita banyak edukasi, kita kasih tahu bahwa perdagangan forex itu seperti ini loh, Pak. Tidak selamanya pasti untung gitu. Jangan mengatakan pasti untung. Gitu. Kita kasih edukasi bahwa ada peluang rugi ya. Tetapi ada peluang untung sangat banyak. Nah, misal peluang rugi 1, peluang untung 5, tentunya ini bisnis bukan? Jangan sampai peluang ruginya 5, peluang untungnya 1, kebalikan. Ini bukan bisnis. Itu namanya forecast lebih kecil daripada aktual, lebih kecil daripada forecast gitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada lagi pertanyaan tadi Pak Juf? Ada dari Pak Rian ini? Ada cuma 2 kan ya? Ya, cukup Pak. Cukup. Cukup. Ya. Ya, Terima kasih Pak. Oke. Ya.
Ya. Terima kasih Pak Rian. Sebentar saya sambil cari ekonomi kalender ya. Ada pertanyaan lain? Boleh silakan. Oke, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya langsung saja. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi, saya tambahkan aja Pak Ilham dan Pak Jo. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tadi sudah melihat ya mengenai data-data penting untuk ekonominya Eropa maupun Asia. Dan kalau Bapak Ibu sempat ikut webinar kami yang 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang Amerika, bahkan Pak Ilham juga sempat menceritakan bagaimana proses rilis suatu data ekonomi, itu kesannya kayak benar-benar data rahasia negara yang mau diumumkan gitu, seru sekali ya. Jadi memang fundamental ini penting ya. Dan seperti tadi, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin belum memahami tentang technical analysis, tetapi hanya mau trading short term, hanya menggunakan fundamental, seperti yang tadi disajikan oleh Pak Ilham, nah Bapak Ibu bisa gunakan momen-momen menggunakan data-data yang besar. Dan kalau misalkan Bapak Ibu memang berencana untuk, ya saya pikir boleh juga dah ini dicoba, apalagi dengan mikro, modalnya nggak terlalu besar, lalu Bapak Ibu mau membuka account. Kalau misalkan hari ini Bapak Ibu datang karena mungkin melihat iklan kami yang di sosial media ataupun di portal-portal website yang lain, mungkin tidak ada personal yang mengundang, Bapak Ibu bisa email kami langsung ke hello@agrodana-futures.com. Nanti dari Pak Jo ataupun Pak Ilham juga bisa menghubungi untuk follow up kalau memangnya Bapak Ibu tidak ada tim Agrodana yang khusus mengundang untuk acara siang hari ini. Ya. Lalu juga ini ya, sambil nunggu Pak Ilham, Pak Ilham kalau tanya sudah ketemu datanya? Ini lagi sedikit lagi, dikit saya lagi sudah dapat. Oke. Cuma saya tampilkan dulu. Bapak tahu bisa lanjut dulu sementara. Nah, jadi kami juga infokan bahwa memang kami termasuk perusahaan yang cukup concern ya dengan edukasi literasi keuangan. Ya, jadi kami pun untuk bulan September program seminar kami adalah perusahaan yang ditunjuk oleh bursa yaitu ICDX untuk mengadakan trading class. Nah, trading class kami selama bulan September ada banyak sekali bersama bursa. Dan nanti yang paling dekat adalah tanggal 4 September, 5 September, dan 9 September. Jadi tanggal 4, 5, dan 9 ini adalah trading class kami bersama bursa ICDX. Dan trading class ini ada yang sifatnya masih basic, dan ada juga yang advance. Nah, salah satu persyaratan yang diminta oleh bursa, yaitu para peserta untuk trading class ini menyetorkan uang 500.000 yang akan dijadikan sebagai equity atau saldo di rekening trading di Agrodana. Jadi pada dasarnya biaya edukasinya sih gratis, tetapi bursa ingin melihat keseriusan dari Bapak Ibu yang ingin belajar, jadi diminta untuk buka account 500.000, kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti seminarnya. Nah, misalkan Bapak Ibu ikut webinar yang trading class ini, satu kali kok rasanya belum paham, ikut lagi berikutnya, nggak apa-apa. Nanti setelah ikut yang basic, pada waktu bursa dan Agrodana mengadakan seri yang untuk advance, Bapak Ibu pasti akan kami undang kembali, dan itu tidak dipungut biaya. Jadi ini adalah suatu program yang menunjukkan keseriusan kami juga dalam hal edukasi. Mungkin itu dulu. Pak Ilham sudah ketemu? Oke, sudah Pak. Ya, silakan Pak Ilham. Siap. Baik, ini saya coba share screen. Nah, mungkin sudah kelihatan, Bapak Ibu? Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Baik. Baik, yang pertama tadi siapa? Ibu siapa? Saya Pak Adi Mulyani. Oh, Pak Adi. Oke. Pak, ini yang disebutkan tadi untuk Tankan di ekonomi kalender, kebetulan saya pakai ini investing.com. Nah, ini ada beberapa data Tankan yang keluar. Ini Tankan Large yang saya sebutkan tadi. Ini Tankan Large Manufacturing Index. Ini untuk kuartal keduanya. Yang tadi saya sudah sebutkan, minus 31 keluar, kemudian minus 34 aktualnya. Dan yang lain-lainnya. Ya, seperti ini. Jadi kalau mau cari, ini sekalian saya sampaikan juga, mungkin kalau mau cari data, seperti apa tadi Pak data lainnya yang mau dibutuhkan tadi Pak? Mau dicari? PPI tadi Pak. PPI ya.
Untuk PPI, nah kayak gini, kita bisa ambil, ini satu contoh aja, Bapak boleh pakai yang manapun gitu. Ini supaya cepatnya saya pakai yang ini. Tadi saya cari tanggalnya dulu, karena kan itu keluar Juni, saya browsing tadi dari tanggal seperti ini, Pak. Jadi saya browsing tanggal, baru saya dapat nih Tankan keluar. Nah, untuk di sini Bapak bisa pakai today, tomorrow, this week, this next week, boleh. Tapi untuk kemudian Bapak cari PPI, nah, ini kebetulan yang ada CPI, GDP, Bapak bisa ketik filter dari sini. Jadi eventnya apa, Bapak ketik PPI, nah ini dikeluarin, Pak. Oh iya, siap. Benar ya? Paham. Paham ya? Bapak tinggal ketik, nanti Bapak klik, sudah keluar datanya. Kapan keluarnya, itu Bapak bisa lihat. Misalnya ini tanggal 10 September nanti nih untuk PPI, berarti bulan ini, bulan depan, tanggal 10, harus sudah siap-siap nih untuk PPI. Oke. Ya. Pak, boleh saya tanya lagi, Pak? Bentar. Boleh. Kalau setiap news itu, keterangan news itu bisa kita ambil sebagai follow nggak, Pak? Keterangan news. Jadi kan setiap waktu kan ada keterangan news. Itu bisa kita ambil, kita follow nggak, Pak? Kalau berdasarkan data yang pastinya keluar seperti itu, harusnya bisa kita follow. Harus kita follow ya? Bisa ya? Harusnya kita bisa follow. Paling tidak, mungkin tidak banyak, sedikit kita bisa dapat. Harusnya follow. Cuma memang ada beberapa yang disebut diskon market. Atau mungkin data yang keluar bersamaan dengan data lain. Itu kadang-kadang kita cuma ngambil sedikit, ternyata data ini ditutupin oleh data yang lain. Jadi tadinya kita follow, tapi kita berharap terlalu banyak kita ngambil, padahal dari data yang lain dia berbalik arah. Nah, ya, itu harus hati-hati. Ya, siap. Ya. Secara garis besarnya tetap aktual, jika aktual lebih besar dari forecast, dia akan bullish ya Pak ya? Secara aktual semuanya ya? Betul, itu dasarnya seperti itu. Siap, paham Pak. Terima kasih banyak. Baik. Mungkin sedikit tambahan, jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat data ekonomi yang akan keluar selama 3 bulan yang akan datang, sebetulnya di Buletin Agrodana itu kami juga sajikan. Jadi kalau Bapak Ibu download buletinnya Agrodana, yang Agrodana News tadi, baik melalui aplikasi ataupun secara hard copy, nah itu Bapak Ibu juga bisa lihat daftar data ekonomi yang akan rilis dalam 3 bulan yang akan datang. Betul. Baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Pak Ilham. Waktunya masih cukup? Kita harus lanjutkan. Kayaknya. Boleh. Ini dari Pak Naldo Zaidemarno. Maaf Pak, mau bertanya, akurasi bertrading menggunakan analisa fundamental kira-kira berapa persen? Tolong jelaskan. Kalau persen dan tidaknya ini kan harus hitungan ya. Ini kita harus punya sampel banyak gitu. Tapi sepanjang yang terjadi, kalau kita menggunakan fundamental dengan momen-momen yang terjadi, paling tidak seperti yang sudah saya jelaskan, paling tidak kalau kita follow, pasti ada yang kita dapat gitu. Kalau akurasinya berapa persennya, kita belum melakukan penelitian itu gitu. Berapa persen dari sini, berapa persen dari teknikal, karena ya namanya teknikal misalnya itu ada peluang lainnya. Kalau fundamental misalnya kecuali kalau data itu hanya keluar sendiri ya, karena ada beberapa data misalnya GDP keluar dengan IFO seperti itu. Misalnya non-farm payroll biasanya keluar dengan tenaga kerja, laporan tenaga kerja. Misalnya laporan pengangguran. Jadi harus diperhatikan itu, Pak. Kalau berapa persennya memang kita tidak bisa pastikan berapa persen, tapi paling tidak kalau dapat ngambil momen pada saat itu, kalau follow saya yakin masih bisa dapat. Cuma hati-hati karena pada saat data keluar itu selalu volatile. Selalu volatile. Jadi bisa naik, bisa tiba-tiba turun jauh, bisa tiba-tiba naik jauh, dan pergerakannya sangat volatile. Jadi biasa ada tipe follow, ada yang tunggu dulu. Biasanya ada yang menunggu dulu beberapa saat, baru dia ngambil posisi. Saat market sudah mulai tenang dan sudah terarah dengan jelas. Seperti itu, Pak. Nah, baik, ada pertanyaan lagi? Pak Jo? Oke, jadi mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa juga melalui email, dan saya mau lanjutkan. Jadi
Bapak Ibu sekalian tadi sudah sempat mendengarkan presentasi dari Pak Ilham ya tentang fundamental analysis, dan kami memberikan promo untuk Bapak Ibu yang serius ingin langsung menggunakan kesempatan ini dengan membuka account. Jadi khusus pembukaan rekening di bulan Agustus, Agrodana memberikan program insentif ya. Jadi Bapak Ibu yang buka rekening bisa mendapatkan hadiah macam-macam. Ada yang dapat hadiahnya merchandise dari Agrodana, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor, mulai dari mug, travel bag, payung, tumbler, e-money ataupun flash, bisa juga yang mendapatkan logam mulia ataupun TV. Dan untuk bulan Agustus, September, Oktober kami ada program yang grand prize, yaitu hadiah sepeda Brompton. Jadi ini juga menarik sekali. Kalau misalkan Bapak Ibu memang serius, gunakan kesempatan ini. Promo ini hanya berlaku untuk pembukaan sampai tanggal 31 Agustus, yaitu hari Senin. Jadi kalau bisa langsung action saja. Jadi ini adalah program kami. Dan bulan Juni, Juli kemarin kami sempat mengadakan program, itu pun hadiahnya sudah banyak yang kami serahkan. Ada yang dapat hadiahnya TV, ada yang dapat hadiahnya logam mulia, ataupun yang hadiah-hadiahnya kartu flash ataupun e-money. Ya, jadi ini adalah program kami. Nah, seperti yang tadi sempat saya singgung, jadi untuk September kami punya trading class bersama ICDX. Itu yang terdekat adalah tanggal 4, 5, dan 9. Khusus tanggal 5 ini kebetulan hari Sabtu memang kami coba, karena ada beberapa permintaan seminar diadakan di hari Sabtu, meskipun tidak banyak. Jadi kami menampung aspirasi dari para peserta. Di samping itu kami juga punya satu seri lagi, yaitu Agrodana Trader Incubator, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September. Pembicaranya adalah Pak Irfan, itu adalah market expert kami, yang kalau Bapak Ibu lihat di YouTube kami sering tampil, ataupun di Instagram juga sering kami tampilkan rekomendasi-rekomendasi hasil analisisnya Pak Irfan ya. Jadi ini adalah seminar-seminar kami yang terdekat untuk bulan September. Ya, jadi sebelum acara ini kami akhiri, kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan feedback. Jadi kami akan langsung aja, ada 8 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab, hanya menggunakan waktu kurang dari 2 menit. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan jawaban melalui feedback form ini dari Zoom. Silakan Bapak Ibu, dan saya kembalikan ke Pak Johannes. Baik, terima kasih Pak Tommy. Di layar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekarang sudah tampil sebuah feedback form. Saya minta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk mengisi form tersebut karena penting sekali bagi kami. Jangan lupa untuk mengikuti webinar kami selanjutnya di bulan September, yaitu ada juga yang dari Agrodana, dengan ada juga yang kita kerjasama dengan ICDX atau Indonesia Commodity and Derivative Exchange. Untuk jelasnya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa menghubungi kami, atau nanti kami akan follow up melalui kontak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Baik, tolong diisi feedback formnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada saran yang mungkin tidak tercover dari 8 pertanyaan ini, Bapak Ibu mohon kirimkan email kepada kami agar kami juga bisa semakin hari semakin membaik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan ini seminar online ini telah berakhir. Jangan lupa untuk mengikuti Agrodana seminar series lainnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.